Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu yang kami hormati dan seluruh pendengar, ini adalah materi yang saya dapatkan kemarin setelah mengikuti pertemuan antara Kementerian Agama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Demak. Yaitu di sini saya akan mencoba menjelaskan beberapa yang saya dapatkan, yang saya pahami dari pertemuan kemarin. Jadi pertemuan kemarin itu membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat di masa pandemi COVID-19, khususnya bagi warga sekolah. Kita mulai. Oke, ini adalah gambaran umum bahwa COVID itu adalah virus SARS-CoV-2 ya, adalah jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dan menyebabkan coronavirus disease ya, atau 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Pada umumnya ya 80% orang manusia itu pada umumnya gejala ringan atau sedang, kemudian 15% itu gejala berat dan 5% itu membutuhkan perawatan atau bisa dimasukkan ICU ya, biasanya kritis. Kasus berat pada kematian meningkat pada orang yang menderita kondisi penyerta, ada penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, penyakit paru kronis, hipertensi, kanker. Itu biasanya pada orang-orang yang di atas umur 60 tahun ya. Biasanya kalau sudah kena ini biasanya itu sering demam, batuk, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Oke, kita lanjutkan. Gejala COVID-19 biasanya itu yang diderita oleh orang yang terkena COVID adalah demam, nyeri kepala, nyeri otot, gangguan penciuman, kadang itu tidak tahu bau ya. Baunya nggak tahu, nggak bisa merasakan penciuman. Kemudian penurunan pengecapan, lidahnya itu tidak tahu rasa. Kemudian nyeri tenggorokan, batuk, gangguan pernafasan, mual muntah, nyeri perut. Selanjutnya pada gambaran umum gejalanya ya, biasanya demam, ispa ringan, berat, orang tua dan orang yang dengan imunitas lebih rendah itu rentan, sangat rentan sekali itu kalau biasanya orang-orang tua. Kemudian cara penularan dapat terjadi antar manusia melalui percikan saat batuk atau bersin. Jadi ketika ada percikan dari mulut seorang yang terkena coronavirus positif itu bisa menularkan kepada orang yang lainnya. Kemudian transmisi udara dimungkinkan dalam keadaan khusus di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol. Jadi lewat udara juga bisa, makanya kita disuruh untuk jaga jarak. Masa inkubasinya berapa? Masa inkubasi rata-rata 5 sampai 6 hari ya. 5 sampai 6 hari dan antara juga 1 sampai 14 hari, biasanya 2 minggu. Ini istilah baru. Kalau kemarin itu ada istilah namanya OTG. Sekarang OTG istilahnya diganti dengan istilah kontak erat. Kemudian kemarin juga ada istilah dengan PDP, ODP yang kontak erat, sekarang diganti dengan istilahnya itu suspek. Terkonfirmasi, juga ada istilah probable ya. Kontak erat, suspek, terkonfirmasi, dan probable. Nah, itu istilah-istilah yang baru dari Kementerian Kesehatan. Oke, saja. Peran Dinas Kesehatan dalam penanganan COVID-19 itu dengan testing, tracing, isolasi karantina, edukasi, dan sosialisasi, kemudian pemakaman. Kita bahas satu-satu. Untuk testing adalah sasarannya kepada suspek. OTG dilakukan dengan pemeriksaan swab massal. Jadi kadang ada swab massal ya, itu yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, itu namanya tes. Kemudian ada tracing itu apa? Sasarannya kepada kontak suspek, OTG klaster kantor, pasar, RT, pabrik, rumah ibadah, jamiah tahlilan kayak gitu ya. Itu biasanya kalau ada salah satu dari mereka itu yang terkena yang positif, itu biasanya semuanya akan dites. Lagi isolasi karantina, sasarannya kepada kontak suspek, udah orang yang
kontak suspek OTG dengan hasil swab positif. Kalau swab positif itu biasanya terus mereka itu dikarantina ya. Edukasi dan sosialisasi dari Dinas Kesehatan biasanya ada melakukan woro-woro mobil keliling dengan membagi masker, itu ada. Kemudian ada cetak media, poster, baliho, dan juga siaran lewat radio, sosialisasi tatap muka terlintas sektoral. Kemudian untuk edukasi pemakaman, biasanya kalau ada seorang dengan COVID positif ya, positif COVID itu biasanya pemakamannya kan dengan memakai pemakamannya khusus, pemakaman cara COVID itu dari Dinas Kesehatan melakukan edukasi kepada pihak keluarga dengan pemakaman ala COVID, kemudian mengubah stigma meninggal karena COVID. Jadi orang yang terkena COVID itu ya sebenarnya nggak apa ya, sudah sesuai aturan yang baik. Untuk di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus itu orang yang mulosoro mayit, mulosoro jenazah itu sudah melalui pelatihan-pelatihan. Jadi insya Allah itu sudah sesuai aturan untuk umat Islam ya, sesuai aturan syariat Islam. Untuk umat yang lainnya juga sudah sesuai agama tersebut. Jadi tidak usah khawatir. Untuk masyarakat juga jangan menolak, tidak boleh menolak pemakaman ya. Untuk penanganan kasus, untuk kasus positif sehat karantina mandiri di rumah. Jadi positif tapi dia sehat, itu akan karantina mandiri di rumah. Keluhan rujuk ke rumah sakit. Kalau ada keluhan rujuk ke rumah sakit gitu ya. Kalau orang positif sehat karantina mandiri di rumah. Untuk kalau ada keluhan silakan langsung rujuk ke rumah sakit. Untuk yang orang yang sembuh itu seperti apa? Bila 14 hari tidak timbul gejala, dimonitor ya lewat HP. Kemudian, saran-saran cara mengajak pelajar dalam mencegah dan mengendalikan penyebab COVID-19, yaitu dengarkan kekhawatiran anak-anak dan jawab pertanyaan mereka sesuai dengan umurnya. Jadi umur anak SD seperti apa jawabannya, anak SMP beda-beda kan. Kemudian jelaskan konsep pembatasan sosial, berfokus pada kebiasaan yang sehat, bantu anak-anak memahami konsep dasar pencegahan dan pengendalian penyakit. Tunjukkan alasan pentingnya mencuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air bersih mengalir. Kemudian suruh para pelajar membaca teks untuk mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan yang berisiko dan menyarankan perubahan kebiasaan. Untuk pencegahan, nah ini khususnya untuk bagi para pelajar ya, kita sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik, memberikan teladan yang baik. Itu dan memberikan edukasi kepada mereka para pelajar. Yang pertama adalah ketika keluar rumah itu wajib memakai masker ya, wajib memakai masker. Ini masker sangat penting sekali. Mengapa? Karena memang tertularnya COVID ini itu paling banyak itu kan lewat percikan ludah ya, percikan ketika kita ngomong itu kan biasanya ada percikan. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, ketika kita pakai masker, insya Allah kita akan aman. Itu pencegahan, namanya juga mencegah. Kemudian nomor 2, selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah ini di sekolah-sekolah juga harus disediakan ya. Disediakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah ini yang biasanya itu untuk murid-murid baru ya, murid-murid kelas 1 itu atau TK 0 kecil kayak gitu ya, itu biasanya kan diantar, ditunggui juga kadang. Tuh yang orang tuanya, wali murid yang ngantar, itu harus diwajibkan cuci tangan dulu dan juga memakai masker itu sangat wajib. Kemudian jaga jarak minimal itu ya 1,5 meter lah ya. Ketika di sekolahan kan ada meja ya, meja biasanya diduduki oleh dipanggoni ya, dipanggil 2 siswa itu ya, yang pojok sebelah kanan dan juga yang pojok sebelah kiri itu. Kemudian hindari menyentuh area muka sebelum cuci tangan. Nah ini sangat bahaya. Bisa saja di dalam apa maksudnya di telapak tangan kita itu ada virusnya. Makanya hindari untuk menyentuh muka, menyentuh area muka. Tapi cuci tangan dulu, baru menyentuh area. Biasanya kan di area muka kan ada gatal-gatal kayak gitulah. Itu bahaya. Mengapa?
virus ini kalau masuk ke dalam tubuh kita itu yang berbahaya. Kalau cuma di tangan itu bisa mati sendiri nanti dengan sabun ketika kita mencuci tangan. Kemudian yang kelima, jaga imunitas dengan berolahraga, berjemur, dan germas. Masih ingat kan germas seperti apa? Germas diantaranya ya makan makanan yang bergizi seperti buah, ya sayur, kemudian olahraga. Nah seperti itulah. Kemudian hindari bersalaman. Nah ini juga biasanya sangat sulit ya, apalagi untuk orang-orang di desa itu apa ya, ameh ora salaman yo piye. Nah ini ya, kalau memang kepepet-pepetnya salaman gitu harus segera cuci tangan. Bukannya gitu ya, bukannya kita apa ya namanya, bukannya kita itu orang ngajeni ya, tapi untuk menjaga kita juga dan juga menjaga keluarga kita juga ya. Kemudian selanjutnya, cegah COVID dengan kebiasaan baru yang di tempat umum seperti di mall, di pasar, di angkutan. Jadi kalau kemana-mana itu jangan lupa sangu lah, bawa sabun, bawa hand sanitizer, bawa apa itu namanya masker ya double lah. Ada di tas kita juga selalu ada masker. Kemudian kalau di tempat ibadah silahkan untuk sholat, silahkan untuk berjamaah, tapi jangan lupa tetap pakai masker, jaga jarak dan bawa sejadah sendiri ya. Ini adalah di apa dari Departemen Kesehatan Kabupaten Demak kemarin seperti itu yang disampaikan. Kemudian kalau di sekolah, nah kebiasaan baru di sekolah yang pertama adalah desinfeksi penyemprotan. Diadakanlah penyemprotan. Kemudian yang kedua menyediakan sarana cuci tangan. Ini wajib, harus ada sarana cuci tangan. Kemudian yang ketiga, sanitasi ruangan, jendela, AC dimatikan. Itu kayak jendela-jendela dibuka aja semuanya biar ada angin-angin gitu ya. Kemudian jangan pakai AC. Kalau kipas angin nggak apa-apa lah. AC jangan ya. Kemudian yang keempat, masyarakat sekolah wajib pakai masker, wajib. Apalagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai panutan, ayolah kita sadar diri, kita pakai masker. Jadi kita kan sebagai panutan, nanti murid-murid kita akan mengikuti kita. Oh, Pak Guru pakai masker, Bu Guru pakai masker. Nah, jadi ya mereka nanti akan dengan sendirinya akan pakai masker gitu ya. Nah, kita kalau nggak ada masker ya gitu ya. Pokoknya kita harus pakai masker lah nanti. Pokoknya murid-murid kita wajibkan untuk memakai masker. Kemudian yang kelima, jaga jarak antar murid. Nah itu tadi dengan menempatkan murid di pojok sisi kanan, sisi kiri ya. Kemudian kantin, alat berbagi makanan itu ya hati-hati ya. Kemudian yang ketujuh, himbauan tidak bersalaman, cium tangan, berpelukan. Untuk sementara ini saja lah. Sementara ini saja untuk tidak bersalaman dulu, berciuman, berpelukan ya. Kemudian kalau memang mau setelah bersalaman, bisa cuci tangan atau kemana-mana lah pakai hand sanitizer. Tapi lebih bagus mana hand sanitizer sama cuci tangan? Ya lebih bagus yang cuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya. Dan yang 8, menunda mengumpulkan banyak orang, berkemah wisata itu ya. Kemudian membatasi waktu jumlah murid 50% ya, bisa dibuat kalau memang nantinya sekolah akan masuk. Ini saran dari Departemen Kesehatan, dibatasi lah. Mungkin waktunya jangan seperti biasa, jangan terlalu lama, atau mungkin dibuat apa ya namanya, dibuat sip-sipan lah gitu ya. Kemudian ada pengukuran suhu ya, pengukuran suhu boleh ya, biasanya dengan termogan ya, termogan itu kalau bisa tiap sekolahan itu bisa membeli itu termogan, kemudian menerapkan PHBS di sekolah. Untuk peran guru dalam keluarga ya, dalam masyarakat lewat organisasi dan pengajian dan di sekolah. Ini peran guru dan keluarga juga, keluarga kita. Jadi ketika kita pulang dari kerja, dari sekolahan, dari manapun, biasanya kan kalau kita pulang ke rumah itu anak itu akan menemui kita untuk salim, cium tangan gitu ya. Untuk saat ini jangan dulu. Pastikan kita bersih dulu. Dengan cara gimana? Kita pulang sampai rumah, cuci tangan, pakai sabun, kalau bisa malah mandi, pakaian yang kita kenakan, kita tanggalkan dulu semuanya, barulah ketemu anak dan istri,
anak suami, ya, keluarga yang lainnya, cuci tangan. Dengan itu kita bisa menjaga diri kita dan juga menjaga keluarga kita. Apalagi ketika ibu-ibu kita yang sudah tua itu hati-hati, jagalah mereka. Kita sayang mereka, bukannya kita nggak mau cium tangan atau gimana. Kita jaga dulu, jagalah mereka. Kalau kita sayang mereka, sayang ibu-ibu kita, orang-orang tua kita, bapak-bapak kita yang sudah tua. Nah, untuk itu jagalah kebersihan kita. Kita nggak mau keluarga kita itu terkena COVID kan, ya. Dan, ya. Selanjutnya ini adalah yang pertama ini adalah orang yang tidak pakai masker, ya, sama tidak pakai masker. Yang satu itu positif COVID, yang satu enggak. Itu bisa 90% bisa tertular. Kemudian yang satu enggak pakai masker, yang satu pakai masker 30% itu bisa menular, ya. Makanya hati-hati. Kemudian yang suspeknya, yang terkena COVID-nya itu pakai masker, sedang kita nggak pakai masker, itu bisa tertular. Bisa 5%-nya, 5% itu bisa tertular. Kemudian yang sama-sama pakai masker, itu pun bisa tertular. Tapi kan, ya kita menjaga aja lah. Kalau ada pertanyaan, loh itu tenaga medis kok banyak yang tertular. Iya, makanya sudah pakai masker, sudah menjaga, itu juga masih bisa tertular kan. Bisa saja itu tertularnya ya gimana ketika mereka sedang makan di warung atau di mana kan juga bisa. Nah, itu makanya kita berdoa ya. Doa bersama-sama semoga wabah ini segera berakhir ya. Allahumma adfa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar ya. Wa corona ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Inilah yang dapat saya sampaikan, yang saya ikuti, yang saya cerna dari pertemuan kemarin antara Kementerian Agama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Demak. Semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.